Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Ikhwafillah, azakumullah, ibu-ibu dan bapak yang dirahmati Allah, alhamdulillah kembali dipertemukan di dalam program kita kajian i'rab dan tafsir Al-Quran, sebuah program dari Pesantren Maki Bandung melalui channel YouTube Maki Media Channel, berada di bawah naungan Yayasan Amal Mata Hati. Bersama saya Kurnia Rahmat. Insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan kajian kita i'rab dan tafsir Al-Quran pada Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat yang kelima. Dan alhamdulillah hari ini saya ditemani oleh asatidzah Pesantren Maki, ya. Ada asatidzah yang tentu sudah sangat familiar sekali ya, namanya tidak perlu disebutkan lagi ya. Kita lanjutkan saja ya, lanjut kepada karena nanti juga akan disebutkan ya, satu persatu ketika giliran membaca. Baik, kita lanjut saja sekarang ya pada qiraah dan tilawah pada Al-Quran Surat Al-Baqarah ini, dan mulai ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Tafadhal Ustaz Syihab li qiraati suratil Baqarah min ayatil ula hatal khamisah. Falyatafadhal mashkura. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan ala husni tilawatikum. Dan sekarang mari kita lanjutkan ya. Ini Al-Baqarah ayat yang kelima. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika mereka itulah ala di atas hudan petunjuk, min rabbihim min dari rabbihim Tuhannya, wa ulaika dan mereka itulah hum mereka al muflihun orang-orang yang beruntung. Ya, itu terjemah lafziyahnya dan terjemah ijmaliyahnya. Ya, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka dan merekalah orang-orang yang beruntung. Baik, sebelum kita menuju kepada tafsirnya, kita sekarang bahas dulu dari sisi i'rabnya. Dan kita mulai ya i'rabul Quran. Tafadhal ya Ustaz Faisal. Ulaika ismu isyaratin mabniun 'ala al-kasri fi mahalli raf'in mubtada'un wal kafu lil khitabi. Baik. Ulaika ismu isyaratin ya. Ulaika ini isim isyarah. Ya, dan tentu kita ketahui bersama bahwasanya ulaika ini adalah ismu isyaratin lil ba'id ya. Apa lil ba'id untuk jauh ya. Jadi menunjukkan kepada isim isyarah untuk jauh. Mabniun alal kasri, mabni pada atas kasrah ya, mabni kasrah di mana yaitu pada hamzahnya yaitu ulai. Paham ya? Ulai. Jadi si isim isyarahnya sendiri itu sampai dengan ulai gitu. Maka dia bisa diakhiri dengan ka menjadi ulaika ya. Paham ya? Atau diawali dengan ha. Nah, apa bedanya antara ha dengan ka? Kalau ha itu litanbih, haulai gitu. Dan biasanya ya kemudian menjadi ismu isyarah lil qarib. Paham ya? Menjadi apa? Isim isyarah lil qarib.
haulai gitu kan. Haza, hazani, haulai. Kemudian hazihi, hatani, haulai. Paham ya? Nah, jadi kalau hani itu tanbih. Nah, kalau untuk lil bait menggunakan kaf. Nah, kafnya sendiri maknanya adalah lil khitab, ya, untuk menunjukkan kepada orang yang berada di depan kita jauh gitu ya. Nah, itu jadi ulaika gitu. Nah, jadi seperti itu ya. Ulaika. Nah, kafnya itu lil khitab. Jadi kalau isim isyarah sendiri apa? Ulai. Ya. Nah, maka di sini mabniun alal kasri ya. Dijelaskan oleh mu'allif bahwasanya dia mabni atas kasroh. Fi mahali raf'in ya, dalam keadaan rafa mubtadaun. Nah, ternyata dia sebagai mubtada ya. Mubtadanya disebut dengan apa? Yaitu mubtada ya, yang mana dia merupakan tidak merupakan mubtada yang isim zahir, akan tetapi mubtadanya berupa isim isyarah ya. Nah, kita tahu bahwasanya dinamakan dengan isim-isim mabni ya, diantaranya apa? Dhamir, kemudian apa? Isim isyarah ya, isim mausul, kemudian apa lagi? Ya, istifham ya. Dia bisa menjadi apa? Menjadi mubtada ya. Paham ya? Kan mubtada ada yang berupa isim zahir, ada yang berupa dhamir, dan juga masuk ke dalamnya adalah isim-isim yang mabni. Maka di sini dijelaskan ismu isyaratin mabniun alal kasri fi mahalli raf'in mubtadaun ya, menempati tempat rafa dan dia sebagai mubtada. Wal kafu lil khitab. Nah, tadi sudah dijelaskan kafnya sendiri ya, ini lil khitab, untuk khitab, menunjukkan kepada orang yang berada di depan kita ya. Kalau ha-nya itu li tanbih, paham ya? Kalau haulai itu li tanbih, kalau kaf ini li khitabnya. Jadi seperti itu ya. Jadi memang kita memandangnya seperti satu kesatuan ya, satu kata secara kesatuan, akan tapi sebenarnya di sana terdiri dari beberapa buah kalimat ternyata ya. Ulaika seperti itu. Ya, lanjut. Siapa dong? Ala hudan jarrun wa majrurun muta'allaqani bi mahzufi khabarin at-taqdiru ulaika sairuna ala hudan. Baik, barakallahu fikum. Ala hudan ya. Ala jar, hudan majrur ya. Dan alamat jarnya apa? Yaitu kasrah muqaddarah ya. Kasratun muqaddaran alal alif ya. Dia kasrah muqaddarah yang berada di atas alif. Nah, makanya ya kita ketahui bersama bahwasanya kaidah ya, apabila seperti ini maka boleh diakhiri dengan apa? Tanwin pada huruf dalnya itu, hudan gitu ya. Seperti misalkan qadi menjadi apa? Qadin ya. Ulaika ala hudan. Nah, maka jar wa majrur. Muta'allaqani ya, keduanya memiliki kaitan ya, si jar majrur ini bimahzufi khabarin, dengan dibuangnya khabar. Nah, jadi setelah ulaika itu sebenarnya dia ada khabar, paham ya? Ulaika itu mubtada, kemudian ada khabar. Nah, kata mu'allif kitab ini khabarnya itu dibuang ya, bimahzufi khabarin itu. At-takdir ya, takdirnya itu atau ya, perkiraannya gitu ya. Perkiraannya, takdirnya itu adalah ulaika sairuna, mereka itulah sairuna yang berjalan ala hudan, di atas petunjuk. Paham ya? Ulaika sairuna ala hudan. Berarti kalau di i'rab ya dengan susunan seperti ini, ulaika sairuna ala hudan, seperti ini. Ulaika ismu isyaratin ya, mabniun alal kasri fi mahalli raf'in mubtadaun wal kaful lil khitab. Kemudian sairuna khabarul ya, khabarul mubtada ya, marfu'un wa alamatu raf'ihi wa alamatu raf'ihi al waw ya, li'annahu jam'u
muzakarin salimun. Kemudian ala jarun ya, hudan majrurun, wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun alal alif gitu. Paham ya? Nah, kemudian ala hudan dia adalah apa? Muta'allaqan bi sa'ir ya, memiliki kaitan dengan sa'ir. Jadi seperti itu ya. Ulaika sa'iruna ala hudan, mereka itulah yang berjalan di atas petunjuk. Tip. Jadi memang i'rab Quran itu tidak sesederhana yang kita bayangkan ya. Banyak pernak-perniknya ya. Nah, ini yang bikin menarik ya. Jadi i'rab Quran itu jangan dikira seperti mengi'rab kalimat biasa ya, atau susunan biasa, karena memang menarik sekali. Syarik min rabbihim muta'allaqani bimahdhufi sifatin lihudan at-taqdiru hudan nazilin wa jumlatu ulaika istinafiyatun la mahalla laha. Taib. Min rabbihim muta'allaqani bimahzufi sifatin. Ya, sementara min rabbihim ini memiliki kaitan ya. Ya, kalau i'rabnya min jar rabbi majrurun kan? Ya, biharfil jar wa alamatul jari apa? Kasrah ya. Wa huwa mudhaf. Kemudian him dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahali jarin mudhafun ilaih. Nah, seperti itu ya. Nah, ini muta'allaqani bimahzufi sifatin, memiliki kaitan dengan dibuangnya sifat. Dibuangnya sifat bagi apa? Lihudan, bagi hudan. At-takdir, takdirnya adalah hudan nazilin, petunjuk yang diturunkan itu, atau petunjuk yang turun ya. Hudan nazilin, petunjuk yang turun. Jadi ulaika sairuna ala hudan nazilin min rabbihim. Paham ya? Ulaika, jadi kalau lengkapnya seperti ini. Ulaika sairuna ala hudan nazilin min rabbihim. Mereka itulah orang-orang yang berjalan di atas petunjuk yang turun min rabbihim, dari Tuhan mereka. Itu ya, cuman ya dibuang. Itu takdir ya. Tentu walaupun sudah tahu takdirnya seperti itu, tapi kalau baca Quran ya sesuai dengan teksnya saja, jangan antum tambah karena sudah tahu i'rabnya sekarang ya. Jangan lagi, apalagi kalau jadi imam ya. Ulaika sairuna ala hudan nazilin. Wah, ya imam sesat. Ya, karena memang nggak boleh ya menambah atau mengurangi apa teks Al-Quran, apalagi kalau dibaca dengan terjemahnya di dalam sholat ya. Itu nggak boleh ya. Kan dulu pernah ada sholat dengan apa, dengan dua bahasa, nggak boleh itu ya. Lihudan at-takdiru hudan nazilin wa jumlatu ulaika istinafiyatun ya, dan jumlah ulaika ala hudam mir rabbihim istinafiyah. Apa istinafiyah itu? Ya, istinafiyah itu adalah ya peningkatan lah ya, sesuatu yang apa naik ya. La mahala laha ya, tidak memiliki kedudukan dalam i'rab ya, maka tidak memiliki keterkaitan dengan jumlah atau ayat kan sebelumnya. Yuk. Wa ulaika al-wawu atifatun, ulaika ismu isyaratin mubtada'un. Barakallahu fik. Wa ulaika ya, wawunya itu wawu ataf ya. Kemudian ulaika al-wawu atifatun ya, wawunya wawu ataf. Ulaika ismu isyaratin mubtada'un. Kemudian ulaika adalah isim isyarah mubtada ya, tadi sudah dijelaskan lah ya i'rabnya. Yuk lanjut. Hum mubtada'un tsanin dhamirun munfasilun. Hum mubtada'un tsanin, mubtada yang kedua, dhamirun munfasilun ya. Nah, jadi di sini ulaika humul muflihun, berarti ulaikanya mubtada awal, humnya apa? Mubtada yang kedua. Ada juga yang memberikan apa? I'rab untuk hum ini disebut dengan dhamiru faslin ya, dhamir fasal ya, jadi bukan mubtada yang kedua. Ulaika humul muflihun, ulaika mubtada, hum dhamir fasal
ya gitu ya, dhamir fasal ya. Kan tetapi kita ikuti saja ya i'rab yang ada di sini ya, walaupun mungkin juga ada pendapat yang lain tentang hum ini ya. Jadi hum ya, kalau mau di i'rab lebih lengkapnya seperti ini: hum dhamirun munfasilun ya, mabniun ala sukun ya, fi mahalli raf'in mubtada'u sanin gitu. Baik, yuk lanjut. Al muflihuna khabaruhum marfu'un bil wawi li'annahu jam'u mudzakkar salim wa jumlatu humul muflihun khabaru ulaika. Barakallahu fik ya. Al muflihuna khabaruhum ya. Al muflihuna khabaruhum marfu'un bil wawi ya, marfu dengan waw. Baik. Ada pertanyaan gini, Ustadz, bukannya kalau khabar itu harus apa? Nakiroh ya, kan gitu ya. Kalau khabar itu apa? Nakiroh. Kok ini khabarnya ma'rifah? Nah, itu ada penjelasan tersendiri ya. Nah, jadi pada satu saat memang datang khabar dalam keadaan apa? Ma'rifah seperti ini ya. Jadi kalau susunannya seperti ini, maka khabar bisa datang dalam keadaan apa? Dalam keadaan ma'rifah. Ya. Ulaika humul muflihun. Ya, kalau penjelasan lebih detailnya lagi nanti kita coba bahas di ilmu nahwu ya. Di ilmu nahwunya kita bahas terkait dengan apa khabar yang ma'rifah. Ini al muflihuna khabaruhum marfu'un bil wawi ya, marfu dengan wawu li'annahu jam'u mudzakarin salimun, karena dia jamak muzakkar salim. Wa jumlatuhumul muflihun, dan jumlah humul muflihun khabaru ulaika. Dia adalah khabar dari apa? Dari ulaika ya. Jadi kita ulangi lagi ya. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Baik. Ya, jadi seperti itu untuk i'rabnya. Baik, dan sekarang kita lanjutkan kepada tafsirnya, yaitu tafsirul muyassar ya, untuk surat Al-Baqarah ayat yang kelima ini. Baik, tafadhal Faris, iqra. At-tafsiru ashabu hadhihi sifati yasiruna ala nurin min rabbihim wa bitaufiqi min khaliqihim wa hadihim wa humul faizuna alladzina adraku ma talabu wa najawu min syarri ma minhu harabu. Baik, barakallahu fikum. Baik, ashabu hadhihi sifat ya. Ashab itu jamak dari apa? Dari sahib ya. Ashabu hadhihi sifat, pemilik sifat-sifat ini. Yang pertama apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib ya. Kemudian yang kedua apa? Wa yuqimunas shalah. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfikun ya. Jadi ada berapa sifat tuh ya? Yang pertama apa? Beriman kepada yang gaib. Kemudian yang kedua apa? Mendirikan salat. Yang ketiga apa? Menunaikan zakat. Kemudian apa lagi? Wa yu'minuna bima unzila ilaika, apa? Beriman kepada yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, apa? Al-Quran. Kemudian apa lagi? Wa ma unzila min qablika, yaitu beriman kepada kitab-kitab yang sebelum Al-Quran ya. Wa bil akhirati hum yuqinun, apa? Mereka beriman kepada hari akhir. Ya, ada berapa sifatnya? Ada 5 ya, ada 5. Yang berapa apa? Beriman kepada yang gaib ya. Yang kedua ya, mendirikan salat. Yang ketiga ya, menunaikan zakat ya, atau yang menginfakkan harta di jalan Allah ya. Ingat, karena ini lebih luas ya, menginfakkan harta di jalan Allah. Kemudian yang keempat apa? Beriman kepada kitab ya, kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, baik Al-Qur'an maupun yang datang sebelumnya. Yang terakhir apa? Beriman kepada hari akhir. Ya, ada 5 ya. Nah, jadi di sini muallif daripada kitab ini menegaskan kepada kita ashabu hadhihi sifat, pemilik daripada sifat-sifat ini, yaitu yang pertama orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga perkara gaib yang lainnya gitu ya. Paham ya? Kemudian yang kedua mendirikan sholat, dan ingat iqamatus sholah itu berbeda dengan adaus sholah ya. Karena iqamatus sholah ya lebih apa? Dia akan lebih memberikan dampak dan pengaruh kepada
orang yang menegakkannya. Kemudian yang ketiga, menginfakkan hartanya. Ingat, kalau infak itu kan lebih luas daripada zakat ya. Ini sering anak singgung, anak bahas, infak itu lebih luas daripada zakat ya. Kemudian yang keempat apa? Beriman kepada kitab Allah, baik yang diturunkan kepada Rasulullah SAW yaitu Al-Quran, maupun yang datang sebelumnya yaitu Taurat, Zabur, Injil ya, dan juga Suhuf gitu. Dan juga beriman kepada hari akhir. Nah, ini 5 sifat ini. Orang yang memiliki kelima sifat ini, nah, orang-orang yang memiliki kelima sifat ini, yasiruna, mereka berjalan ala nurin min rabbihim, di atas cahaya dari Tuhan mereka. Tuh, ya. Jadi kalau kita ingin berada di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, nih miliki 5 sifat ini. Yang pertama apa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang sempurna, ya, juga kepada perkara-perkara gaib yang lainnya gitu kan. Kan ada yang namakan apa? Al jaza gitu kan. Kemudian apa? Yaumul hari pembalasan dan sebagainya. Itu kan gaib ya hari ini. Nah, kita beriman. Yang kedua, kita mendirikan salat, kemudian menginfakkan sebagian harta di jalan Allah, beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, dan juga beriman kepada akhir. Nah, pemilik sifat-sifat ini yasiruna ala nurin min rabbihim. Mereka berjalan di atas cahaya dari Tuhan mereka. Aduh, Masya Allah ya. Luar biasa. Jadi biasanya terlihat wajahnya itu bercahaya. Biasa di waktu malam kita lihat wajah-wajah yang bercahaya itu. Ketika lampu mulai dimatikan gitu kan, kemudian HP mulai dinyalakan gitu kan. Nah, Masya Allah ya. Kita melihat wajah-wajah yang penuh dengan cahaya. Ya betul ya, kan lampu udah mati gitu kan, kemudian apa ya, tinggal HP gitu kan. Di waktu malam tuh luar biasa, banyak sekali wajah-wajah yang bercahaya. Nah, enggak seperti itu. Jadi maksudnya ya, orang yang berada di atas jalan cahaya Allah Subhanahu wa taala ya. Wa bi taufiqin ya, dan ya berada di atas taufik ya. Taufik itu persetujuan, bisa diterjemahkan seperti itu. Ya, punya hidayah dari khaliqihim, yaitu dari penciptanya. Siapa penciptanya? Allah Subhanahu wa taala. Ingat, hidayah itu kan ada hidayatul irsyad, ada hidayatul taufik ya. Nah, kita harus dapat dua-duanya. Harus dapat hidayatul irsyad dan juga hidayatul taufik. Nah, kalau taufik hidayat apa itu? Mantan pebulu. Nah, itu maksud virus apa ya? Mantan pebulu tangkis. Ya, jadi bukan taufik hidayat, tapi kita harus mendapatkan apa? Hidayatul taufik. Ya, jadi hidayatul irsyadnya dapat, hidayatul taufiknya juga dapat gitu. Nah, tapi kalau orang yang sudah melakukan itu semua, ya ini bukan lagi berada di tataran teori, tapi dia sudah menjadi praktisi. Paham ya? Ini kan ada orang yang baru teori, itu beda dengan praktisi, itu beda. Ya, orang yang sudah menjadi praktisi itu beda dengan orang yang baru sekedar teori. Gini, ya, anak STM baru masuk STM, belajar cara membuat TV atau radio atau apalah. Nah, dikasih bukunya, dia hafalkan tuh, ya. Tapi ketika dikasih PCB, kemudian suruh ngerangkai, belum tentu bisa. Berbeda dengan orang yang sehari-hari makanannya itu gitu. Sehari-hari dia masangin komponen dan sebagainya, itu akan lebih cepat. Kenapa? Walaupun dia tidak tahu teorinya, tapi dia sudah menjadi seorang praktisi, praktek. Nah itu. Ya, makanya kalau dulu ya saya di STM itu ada pelajaran teori, ada pelajaran praktek gitu. Ya. Seperti itu, paham ya? Nah, maka wabi taufiki min khaliqih, mereka berada di atas petunjuk Tuhannya, wahadihim, dan juga pemberi petunjuk kepada mereka. Wahumul faizun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Ya, jadi orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Alladzina adraku, mereka adalah orang-orang yang tahu matolabu, apa yang mereka inginkan gitu. Jadi mereka adalah orang-orang yang tahu tentang apa yang mereka inginkan, mereka tuntut dari Tuhannya gitu. Jadi ketika mereka berdoa itu tahu apa yang mereka inginkan dari Tuhannya ya.
wa najau min syarri ma minhu harabu, dan mereka selamat dari kejelekan yang mana ya darinya mereka semua berlari. Nah gitu. Jadi yang pertama adalah tuntutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua adalah mampu untuk selamat dari kejelekan yang mana kita ya, orang-orang yang memiliki sifat ini mereka semua berupaya untuk menjauh dari kejelekan-kejelekan tersebut ya. Paham semuanya ya? Insyaallah. Mudah-mudahan menjadi satu bahan perenungan dan pencerahan bagi kita semua untuk tetap berada di atas 5 sifat ini. Apa sifat yang pertama, Paris? Apa? Ya, beriman kepada yang gaib. Yang kedua, apa? Dan mendirikan salat. Yang ketiga apa? Ya, Ustaz Balah nih. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Ya, infak. Ya. Yang keempat apa? Terus pada kitab-kitab Allah. Kitab Allah. Dan yang terakhir saya mencari apa? Yang terakhir. Beriman kepada hari akhir ya. Nah, itu. Jangan malabung ya. Baik ya, alhamdulillah ikhwah fillah ya musyahidun yang telah menyaksikan program ini. Alhamdulillah kita sudah selesai membahas ayat yang kelima, dan ini merupakan ayat yang terakhir yang membahas tentang sifat orang-orang yang mukmin yang berada dalam Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5. Nanti insyaallah kita akan membahas tentang sifat orang kafir 6 dan 7, dan nanti paling panjang akan membahas tentang sifat orang-orang munafik ya dari ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-20. Itu membahas tentang sifat orang-orang munafik ya. Insyaallah nanti kita akan istiqomah insyaallah dalam membahasnya ya. Insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ikhwah fillah yang ingin bersama-sama untuk membantu ya mengembangkan program ini ya atau juga membantu operasionalnya, silakan melalui program infak kita untuk operasional program kajian i'rab dan tafsir Al-Qur'an ya di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1310041220122 atau di Bank BSI ya Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 70496662027. Informasi di 0857 95955657 atau 082121493636. Atau bagi Anda yang memiliki aplikasi Oppo, GoPay, link aja, ShopeePay, BCA Mobile, Dana ya, atau juga aplikasi mobile banking ya, seperti Lipin untuk Bank Mandiri, kemudian BSI Mobile, BNI Mobile dan sebagainya ya. Silakan bisa untuk scan ya, scan kris ini ya, untuk memberikan donasi ya sesuai dengan apa yang Anda inginkan, nominal yang Anda inginkan ya. Ya tidak hanya aplikasi ini ya, bisa aplikasi lain juga yang bisa dipergunakan untuk scan daripada kris ini. Jadi silakan bagi Anda semua yang ingin bersama-sama membantu untuk operasional program daripada kajian i'rab dan tafsir Al-Qur'an atau juga pesantren Makki secara umum Yayasan Amal Mata Hati, dipersilakan untuk menyisihkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua selalu berada di dalam ridha dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, ana haturkan jazakumullah khairal jaza kepada yang pertama musyahidun yang telah menyaksikan program ini, dan juga kepada asatizah pesantren Makki yang telah membersamai di dalam proses tasjilat dan rekaman ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua. Allahumma nawwir qulubana bi nuril Qur'an waj'alna minas shalihin waj'alna min hufazil Qur'an waj'alna min ahlil Qur'an washfa'na bil Qur'ani yauma yakumul hisab. Rabbana wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.